Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar bab 3, yaitu materi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, yuk kita mulai belajar hari ini. Nah, sesuai dengan materi bab 3, kita akan belajar mengenai keberagaman. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mencakup suku, agama, ras, budaya, pendapat, pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang sering kalian temui di lingkungan rumah adalah pedagang keliling. Tahukah kalian bahwa pedagang keliling merupakan bagian dari rantai distribusi barang sebelum sampai ke konsumen? Proses tersedianya barang kebutuhan sampai ke rumah melibatkan banyak orang dan tahapan, mulai dari pembuat barang, distributor, pedagang besar, sampai ke pedagang pengecer. Mereka melakukan profesinya masing-masing sehingga membentuk keberagaman kegiatan usaha di masyarakat. Semua orang saling membutuhkan. Untuk itu diperlukan sikap saling menghargai dan kerjasama yang baik agar tujuan masing-masing dapat tercapai. Keberagaman juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal yang sama. Nah, mereka menjadi lebih mulia daripada yang lain bukan hanya berdasarkan tingkat keberagamannya, yakni sebatas mana ketaatan mereka kepada Allah. Dan Allah menciptakan manusia ke alam semesta tidak lain dan tidak bukan untuk saling mengenal. Dalam hal ini yang dimaksud saling mengenal adalah saling menjaga, saling membantu, saling toleransi, dan tentunya sesuai dengan budaya lokal kita, saling gotong royong. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar keberagaman lainnya, yaitu keberagaman sosial. Nah, yuk kita pelajari bersama pada pembahasan berikut ini. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural yang berarti memiliki berbagai keanekaragaman. Ada ribuan pulau di wilayah Indonesia yang masyarakatnya memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Demikian juga terdapat berbagai jenis kegiatan dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk keberagaman sosial diantaranya adalah keberagaman suku bangsa, agama, serta mata pencaharian. Berbagai keberagaman tersebut merupakan keberagaman sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 13.487 pulau, baik pulau besar maupun kecil. Setiap pulau dipisahkan oleh lautan dan selat, sehingga setiap pulau membentuk suku bangsa dengan cara hidup serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Kondisi iklim dan keadaan alam juga dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Cara hidup dan karakter setiap suku bangsa juga berbeda-beda. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Negara Indonesia pernah menjadi tujuan penjelajahan. Masuknya para pelaut asing tersebut membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia.
Pada umumnya kita dapat menyaksikan kehidupan yang damai dan bersatu dengan adanya keberagaman suku bangsa. Sikap persatuan dan kesatuan biasanya diwujudkan dalam bentuk tindakan saling menghargai, tidak saling mengganggu, atau bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Anak-anak, apakah di lingkungan rumah kalian juga terdapat keberagaman suku bangsa? Lalu, hal-hal apa saja yang dapat memicu terjadinya konflik antar suku bangsa? Dan hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa? Silakan kalian membaca buku paket halaman 65. Yang kedua adalah keberagaman agama. Keberagaman agama yang dianut dan diyakini masyarakat di lingkungan kita bukanlah hal yang perlu dipersoalkan. Hidup rukun dan damai dalam lingkungan dengan beragam agama sudah seharusnya menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Semua kegiatan masyarakat dapat berjalan harmonis tanpa adanya perselisihan meskipun berbeda agama atau kepercayaan. Contoh-contoh sikap toleransi dan kehidupan yang harmonis antar pemeluk agama yang sering kita jumpai dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Yang ketiga adalah keberagaman tingkat kesejahteraan. Sejahtera merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik serta tidak kurang suatu apapun. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda. Oleh karena itu, penduduknya pun memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, tergantung kondisi alamnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Yang tinggal di pedesaan biasanya bekerja sebagai petani. Di daerah wisata biasanya bekerja di sektor jasa yang berkaitan dengan pariwisata. Sedangkan masyarakat di daerah kota biasanya juga bekerja di bidang jasa dengan beragam jenis pekerjaan. Dengan berbagai macam pekerjaan tersebut, tidak berarti semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera. Salah satu contohnya adalah petani. Tidak semua petani mengolah lahan pertaniannya sendiri. Banyak warga yang hanya mengolah lahan pertanian milik orang lain, sehingga disebut buruh tani. Tingkat kesejahteraan pemilik lahan pertanian tentu berbeda dengan tingkat kesejahteraan buruh tani yang menggarap lahan tersebut. Hubungan kerja antara pemilik lahan dengan petaninya adalah bentuk sikap saling menghargai sesama warga masyarakat. Namun keduanya bisa saling menguntungkan. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera diperlukan kerjasama yang baik antara pemilik usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut. Selanjutnya adalah keberagaman tingkat pendidikan. Dalam lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kerja terdapat keberagaman tingkat pendidikan yang dimiliki warga. Ada yang berpendidikan SMA, SMK, atau sarjana. Ada juga warga yang berpendidikan non-formal, misalnya keterampilan menjahit. Misalnya di sebuah pabrik ada bagian yang bertugas menjalankan mesin, mengatur keuangan, ada juga bagian yang memasarkan barang. Ada juga manajer yang bertanggung jawab untuk mengatur semua proses dapat berjalan dengan lancar. Semua bagian memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, keberagaman tingkat pendidikan tidak boleh menjadi penghalang. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman seperti itu sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian membuka materi pada buku paket halaman 61 sampai 71 dan disimak dengan baik. Lalu kalian jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah Bularas upload di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.